Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, mahasiswi Universitas Nusa Putra Sukabumi, kelas MN20G Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai retur dan risiko aktivitas tunggal menurut buku portofolio dan investasi, di mana retur dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Return dan risiko memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu semakin besar return yang ingin diraih, maka semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. Pertimbangan yang matang akan return dan risiko mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik. Return seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat investasi, termin atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut, mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Adapun definisi return dan perhitungannya, return menurut Van Hort dan Walkowitz 2008 adalah seluruh pembayaran cash dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan ownership dan perubahan harga pasar atau market price. Konsep return dapat dijelaskan secara sederhana. Contohnya, jika kita membeli sesuatu barang dengan harga 100 lalu seminggu kemudian kita menjualnya dengan harga 150, maka kita akan menerima pengembalian atau return sebesar 50. Adapun menurut Brigham dan Houston 2003 menyatakan return dalam bentuk nilai mata uang akan menimbulkan beberapa masalah, yaitu satu, kita tidak bisa mendapatkan informasi tentang besaran size dari investasi itu sendiri, sedangkan penilaian yang berarti akan return terhadap investasi membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, kita juga tidak dapat mendapatkan informasi mengenai berapa lama return tersebut kita raih. Return memiliki dua komponen, yaitu yang pertama yield. Yield adalah komponen dalam investasi berupa arus kas yang dibayarkan secara periodik, yang besarnya telah diketahui sebelumnya. Menurut Jugianto 2014, yield adalah suatu persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu. Untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar DT rupiah per lembarnya, maka yield adalah sebesar DT dibagi PT-1, di mana DT merupakan dividen dari saham, sedangkan PT-1 adalah harga saham pada periode sebelumnya. Yang kedua ada capital gain atau loss, di mana selisih dari nilai harga investasi saat ini relatif terhadap nilai harga investasi pada periode sebelumnya. Jika harga investasi sekarang atau PT lebih tinggi dari harga investasi pada periode lalu atau PT-1, berarti terjadi keuntungan modal yaitu capital gain, dan sebaliknya terjadi kerugian modal yaitu capital loss. Return terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama realized return atau return yang terrealisasikan, di mana return yang telah terjadi dan berhasil diraih. Realized return dapat diukur dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu total return, di mana total return merupakan jumlah keseluruhan return yang diraih atau dihasilkan dari seluruh investasi selama periode waktu tertentu. Total return terdiri dari capital gain atau loss dan yield. Total return dapat dinyatakan dengan rumus yaitu total return sama dengan capital gain ditambah yield. Dan yang kedua ada relative return. Total return dapat bernilai positif atau negatif. Ada kalanya kita membutuhkan perhitungan dengan total return yang positif untuk analisa lebih lanjut, seperti untuk perhitungan yang menggunakan akar. Rumus dari relative return adalah relative return sama dengan total return ditambah 1. Ketiga yaitu cumulative return, yaitu untuk mengetahui total kemakmuran. Indeks kemakmuran kumulatif yang dapat mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal. Dan yang terakhir yaitu return yang disesuaikan, yaitu return nominal yang disesuaikan terhadap pengaruh inflasi. Adapun jenis return yang kedua yaitu expected return atau return yang diharapkan. Expected return adalah suatu tingkat return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor atas investasi yang dilakukannya dengan memperhitungkan faktor risiko dengan menggunakan probabilitas. Expected return dibagi menjadi dua, yaitu expected return berdasarkan probabilitas
Investor akan membuat perhitungan atau tingkat return yang diharapkannya atas sebuah investasi dengan menggunakan kemungkinan atau distribusi probabilitas kejadian. Untuk mengestimasi return yang diharapkan digunakan dua metode, yaitu rata-rata aritmatika dan juga rata-rata geometrik. Dan yang kedua ada expected return berdasarkan data return lampau, di mana pada metode ini nilai return di masa depan dihitung berdasarkan data-data return yang telah lalu. Ada tiga metode menghitung expected return dengan menggunakan data lampau, yaitu yang pertama metode rata-rata, yang kedua metode tren, yang ketiga yaitu metode acak. Selain return, ada pula risiko, di mana definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ada akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dan pada bab ini kita hanya akan membahas stand-alone risk atau risiko yang dapat terjadi pada saat seseorang investor hanya memiliki satu aset atau aktiva saja. Dan risiko atas suatu investasi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, yaitu yang pertama, risiko atas nilai tukar, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko inflasi, yang kelima risiko suku bunga, yang keenam risiko bisnis, dan yang terakhir yaitu risiko karena faktor negara atau country risk. Ada berbagai cara untuk menghitung risiko, yaitu yang pertama risiko berdasarkan probabilitas, dan yang kedua yaitu risiko berdasarkan data lampau. Yang terakhir ada koefisien variasi, yaitu untuk melakukan analisis investasi, dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return ekspektasi dan risiko aktiva. Koefisien variasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut bersamaan. Rumus variasi adalah CV sama dengan risiko dibagi expected return. Dari rumus tersebut, semakin kecil nilai CV, maka semakin baik aset atau aktiva tersebut. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Semakin besar nilai CP, yaitu maka aset atau aktiva tersebut semakin tinggi risikonya. Demikian penjelasan mengenai return dan risiko aktivita tunggal berdasarkan buku portofolio dan investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.